saya, Valentine Day itu termasuk salah satu budaya yang dibawa dari luar gitu. Budaya dari Barat ya. Jadi budaya Barat tersebut sekarang ini sudah masuk ke Indonesia secara masif. Jadi untuk sekarang ini muda-mudi banyak sekali yang merayakan Hari Valentine itu sendiri. Valentine Day sangat nggak baik apalagi buat remaja yang suka menyalahartikan Hari Valentine Day itu. Nggak perlu lah diikutin, itu bukan budaya kita. Valentine ini bisa mempengaruhi remaja sehingga melakukan seperti perzinahan, ya banyak penyimpangan adab-adab atau etika-etika atau akhlak-akhlak. Orang tahu kan biasanya Valentine Day itu hari kasih sayang. Tapi kenapa mesti di hari itu aja gitu? Valentine itu adalah sebuah adat yang jelas itu bukan kebiasaan atau adat kita sendiri sebagai orang Timur, apalagi yang menganut agama Islam. Bagi saya secara pribadi, Valentine itu adalah suatu kegiatan yang memang agak ekstrim, sangat menyesatkan. Di situ kita membrainwash orang, membrainwash semua untuk mengungkapkan rasa kasih sayang itu diungkapkan pada tanggal 14 Februari. Padahal kalau dipikir-pikir secara logika, hari kasih sayang itu bukan hari kasih sayang itu bisa diberikan kepada orang-orang yang kita cintai seperti orang tua kita, kepada saya, kepada istri saya, itu bisa kapanpun. Tidak hanya harus di tanggal 14 Februari yang dimana katanya hari kasih sayang waktu hari itu gitu. Nah ini dia pengaruh media yang begitu kuat sekali, karena kita memang tahu ini sebenarnya bukan budaya kita pertama ya, terus kedua memang tidak ada di dalam Islam gitu. Valentine Days itu diambil dari nama seorang santo yang bernama Santo Valentine, Paus Gelasius pada tahun 496 Masehi. Tepatnya pada tanggal 14 Februari. 14 Februari sejak tahun itu kemudian diabadikan sebagai hari kasih sayang untuk menghormati, mengenang seorang Santo Valentine tadi. Ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, la tattabi'unna sunnana man kana qablakum, maka kalian pasti akan mengikuti sunnah, tuntunan, jalan hidup, cara hidup mangkana qablakum, orang-orang sebelum kalian, shibran bi shibrin, satu jengkal demi satu jengkal, diro'an bi diro'in, satu hasta demi satu hasta. Hatta lau dakhalu juhra dabbin, bahkan kalau seandainya mereka itu memasuki lubang biawak pun, la dakhaltumuh, pasti kalian akan memasukinya. Dalam riwayat yang lain bahkan Rasulullah mengatakan, lau jama'u ala thori, kalau sekiranya mereka melakukan persenggemaan di jalan pun, lattabi'tumuhum, pasti kalian akan mengikuti mereka. Bahwa larangan untuk mengikuti tuntunan cara hidup, gaya hidup, peradaban, budaya, kultur yang dimiliki oleh bangsa lain itu jelas diharamkan di dalam Islam. Siapa saja yang mengambil selain Islam dinan sebagai agama, yang dimaksud dengan dinan di sini tentu bukan hanya agama ritual, tetapi juga terkait dengan peradaban, terkait dengan pandangan hidup, terkait dengan budaya, terkait dengan. Oleh karena itu, ayat dan hadis tadi memberikan gambaran pada kita bahwa haram hukumnya bagi kita sebagai orang Islam untuk mengambil budaya, mengambil cara, mengambil tradisi, mengambil perayaan, atau mengambil apa yang dihasilkan oleh ideologi mereka, peradaban mereka. Dan kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang lain juga menegaskan pada kita, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum itu. Jadi buat teman-teman saya di luar sana, yuk kita sama-sama kembali kepada hakikatnya Allah menciptakan kita sebagai hambanya, yaitu untuk beribadah. Ingat, tidak ada sesuatu pun yang dibiarkan begitu saja, semuanya dimintain pertanggungjawaban.